Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena saya boleh melalui masa ini dan sampai saat ini. Mari kita mengeterapkan akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mengeterapkan firman Tuhan ini, janganlah kita menjadi tinggi hati, merasa aku memberi, aku bangga karena bisa memberi. Aku bangga, aku mencoba melakukan firman Tuhan. Ini menjadi satu tenaga dorongan yang besar untuk diri kita. Ada satu kebanggaan karena aku bisa melakukan firman Tuhan, sekalipun tidak sempurna adanya. Karena apa? Karena kita masih lemah adanya. Memberi dalam konteks ayat kita, nats kita ini, itu sangat jelas dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Dikatakan dalam nats kita ayat 35 tadi, bagian kedua, dikatakan begini: dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kapan, di mana Tuhan Yesus berkata-kata seperti itu? Kalimat itu kalau dicari, saya tidak menemukan. Oleh karena itu saya katakan, ini disarikan dengan perkataan sendiri. Jadi kalimat itu, kata-kata itu merupakan kata-kata dari Paulus sendiri. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau saudara mengadakan perjamuan, undang mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang tidak bisa membalas, undang mereka. Itu di dalam Lukas 14. Demikian juga dalam Matius 25 dikatakan di waktu penghakiman terakhir akan terjadi perpisahan antara domba dan kambing. Pada domba-domba itu sang raja berkata, ketika aku lapar kamu memberi makan, ketika aku haus kamu memberi minum, ketika aku orang asing kamu memberi tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi pakaian, ketika aku sakit kau melawat, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Orang-orangnya bertanya, "Loh Tuhan, kapan aku melihat engkau dan Tuhan dalam keadaan lapar? Kapan kami melihat memberi engkau makan atau haus, atau kami memberi engkau minum? Kapan?" Berarti apa? Berarti tindakan itu otomatis. Itu sudah mendalam daging, tidak untuk dipamer-pamerkan orang, tapi dilakukan di dalam tindakan konkret, dan tidak diingat-ingat. Sampai lupa, masa iya sih aku memberi engkau makan ketika engkau lapar? Masa iya sih aku melihat engkau telanjang dan aku memberi engkau pakaian? Satu tindakan konkret yang tidak menyombongkan akan diri. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Merupakan ajaran Tuhan Yesus Kristus, agar kita semua memiliki semangat kasih, agar kita semua memberi dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan balasan dari orang-orang yang kita beri. Itulah kehendak Tuhan, memberi dengan tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Jadi firman Tuhan bisa kita lakukan, baik kita, saya pribadi sebagai pendeta emeritus, syukur kalau rekan-rekan yang sudah emeritus mau berpegang, maupun pendeta-pendeta yang belum menerima jabatan emeritus, maupun saudara-saudara semua, baik itu Kristen, anggota GKI, simpatisan, maupun anggota jemaat yang lainnya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena kita tidak mementingkan diri sendiri, karena kita rela berbagi kasih kepada sesama yang sungguh membutuhkan. Namun bagaimana dalam kenyataan hidup ini? Dalam kenyataan hidup
kebanyakan orang memberi kepada mereka yang sekiranya dapat memberi balasan. Kenyataannya bukankah begitu? Bahkan diharapkan memberi dengan berlipat ganda. Maka sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita bertindak lain, memberi tanpa mengharap balasan. Saat ini untuk kita semua, mari kita bertanya dengan pada diri kita sendiri. Kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah yang sudah kuberikan kepada Tuhan walau aku sudah emeritus? Apakah yang sudah kuberikan kepada Tuhan sebelum emeritus? Apakah yang sudah kuberikan kepada Tuhan walau aku sudah tua renta? Kepada Tuhan selagi aku masih muda. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah yang sudah kuberikan kepada pasangan hidupku? Yang sudah kuberikan kepada orang yang kukasihi? Yang sudah kuberikan kepada orang tuaku? Apakah yang sudah kuberikan kepada tetanggaku? Kita renungkan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Patris langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nats pengantar persembahan kita ambil dari Efesus 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Surgawi, inilah persembahan syukur kami dalam kebaktian emeritasi ini. Kiranya Bapa berkenan menerima dan menjadikannya sebagai alat yang bermanfaat bagi karya penyelamatanmu di muka bumi ini. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin.
Terima kasih kami boleh renungkan bagian firman-Mu. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya benar-benar dapat senantiasa terngiang di telinga kami, tercatat di dalam ingatan kami, dan ternyata di dalam perbuatan kami hari lepas hari. Pimpinan dan tuntunan dari Bapa sangat kami nantikan, sehingga dimanapun kami berada dan kami berbuat, biarlah kami berbuat sesuai dengan firman Tuhan ini. Bimbingan dan penyertaan Bapa kami nantikan. Saat ini kami juga ingin menyerahkan dan meminta agar Bapa terus melindungi, terus menjaga, terus menuntun umat-Nya yang setia padamu. Biarlah apapun jabatan yang mereka sandang, dan mereka sebagai umat-Mu, Tuhan, tuntun satu persatu di dalam kehidupannya. Saat ini kami juga mohon Tuhan memberkati pemimpin pemerintah, khususnya daerah Kabupaten Rembang ini. Dengan adanya pemilihan Bapak Bupati Kepala Daerah, biarlah boleh tetap senantiasa aman, jauh dari segala gangguan, kerusuhan apapun juga. Kami ingin serahkan perjalanan hidup kami masing-masing, perjalanan jemaat Tuhan GKI Lasem ini di dalam tangan tuntunan Bapa. Kami syukuri atas segala anugerah yang Bapa telah berikan kepada kami, jemaat Tuhan di Lasem, dengan sejak berdirinya rumah pastori. Maka kami lebih rasakan dan terus rasakan berkat dan tangan Tuhan menyertai dan memimpin umat, sehingga tanah ini pun dapat terbeli dengan harga yang di luar akal manusia sehat, 750 juta rupiah. Bapa di surga, ternyata Bapa menggerakkan saudara-saudara baik yang dari Karangsari maupun dari BPNK GKI Klasik Semarang Timur yang telah rela memberi bantuan berupa pinjaman 150 juta dari jemaat Tuhan di Karangsari, 200 juta dari BPNK. Dan kami bersyukur padamu Bapa di surga karena pinjaman telah dapat terlunaskan. Kami menanti bimbingan dan tuntunan Bapa agar pinjaman sebanyak 200 juta dapat segera terlunaskan. Tuhan, kami ingin dan rindu untuk segera menjual bidang tanah Jalan Raya 62 Lasem pada Bapak Gunadi yang sudah menyatakan bersedia, yang sudah menyatakan betapa besar keinginan dan kerinduannya untuk memiliki, karena memandang tempat yang sangat strategis bagi usahanya. Namun karena suatu hal, maka proses jual beli belum dapat terlaksana. Kami harus menunggu 2-3 bulan karena usahanya sedang ada masalah dan menurutnya akan segera teratasi. Karena itu Bapa di surga, kiranya Tuhan sendiri mau memakai Bapak Gunadi untuk membeli sebidang tanah itu, sehingga semua pinjaman boleh lunas adanya. Kami juga menghaturkan di hadapan-Mu tantangan dan rintangan baru yang selalu muncul, dan kami umat-Mu
benar-benar harus berlutut di hadapan-Mu, meminta agar Tuhan berkarya. Ancaman dan taktik politik dari saudara-saudara kami yang lain yang tidak senang dan menghambat untuk pendirian dan pemberitaan Injil dengan cara membeli sebidang tanah yang hampir luasnya hampir 2000 meter di belakang gedung gereja ini. Kami yakin pasti akan didirikan tempat ibadah bagi mereka. Tuhan, karena itu kami ingin serahkan permasalahan ini ke dalam tangan Bapa sendiri. Kami juga mohon pengampunan bila mana tindakan kami selaku majelis jemaat dengan gegabah untuk membelinya. Bapa di surga, ampunilah kami. Kami meminta agar Tuhan sendiri mengentaskan segala permasalahannya. Biarlah pinjaman dengan total jumlah 330 juta dapat tertutup dengan penjualan sebidang tanah Jalan Raya 62 Lasem. Bapa dalam surga, memang kami tidak tahu tentang hari esok, apapun yang harus dan terjadi yang kami alami, namun kami yakin bahwa tangan-Mu tetap akan memegang kami. Tangan-Mu akan menuntun jalan hidup kami ini. Dan dengan dan bersama tangan-Mu lah kami boleh bahagia adanya. Dengarkanlah permohonan kami ini Bapa di surga, karena semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Jadilah saksi dan pelayan Kristus yang setia. Terpujilah Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa
dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kebaktian emeritasi sudah berakhir. Acara selanjutnya adalah yang pertama, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Majelis Jemaat GKI Lasem kepada Penatua Samuel Wadia Kriswanto, dipersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur dan hormat hanya bagi Allah Bapa yang Maha Tinggi, karena berkat pimpinan dan perkenannya kami Jemaat GKI Lasem boleh melaksanakan kebaktian istimewa ini, kebaktian emeritasi atas diri Pendeta Apelles Prayitno yang akan memasuki masa purna tugas. Jemaat GKI Lasem mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati saudara, karena semua itu tidak disengaja dan di luar kemampuan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Pendeta Emeritus Apelles Prayitno beserta keluarga dan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, Panitia Emeritasi Majelis Jemaat atau Jemaat GKI Lasem mendapat kiriman ucapan selamat dari beberapa gereja. Yang pertama dari GKI Pemalang, 2 dari GKI Soka Salatiga, 3 dari GKI Juwana, 4 dari GKI Coyudan Solo, 5 dari GKI Kebayoran Baru. Sebelum sambutan berikutnya, kita dengarkan satu pujian dengan judul Persembahanku yang akan dibawakan oleh Nanda Feni. Dipersilakan. Menerima
Untuk sambutan yang kedua dari Badan Pekerja Majelis Klasis Semarang Timur kepada Pendeta Jerdy Stephen dipersilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam acara yang istimewa ini, Pembaktian Emeritasi Pendeta PLS, yang dimana acara ini istimewa dan terbatas, maka saya juga akan membatasi sambutan saya. Saya sudah tulis di dalam buku, saudara tinggal membacanya saja. Ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pertama saya salut dengan Pendeta Peles di dalam 25 tahun pelayanannya di tempat ini ternyata bisa lebih dari pendeta seniornya, ya 12 tahun menjadi 25 tahun, dan ini juga kiranya memberikan suatu inspirasi ataupun teladan kepada kami mungkin selaku pendeta-pendeta muda untuk bisa belajar di dalam kesetiaan dan ketekunan melayani Tuhan di sebuah kota yang kecil dan tadi sudah dikatakan cukup berat dan berat, tetapi biarlah kita bisa melihat atas semuanya itu berkat Tuhan sajalah yang memampukan kita. Pada akhir kata, saya atas nama rekan-rekan PPMK mengucapkan selamat memasuki masa emeritasi, dan kepada jemaat di Lasem tidak usah khawatir karena Pak Apeles tadi memilih untuk emeritasi pada usia 55, berarti dia memilih untuk masuk sebagai pendeta paruh waktu, begitu ya. Jadi masih bisa, kalau saudara meminta bantuannya mungkin masih terbuka. Kalau yang 60 mungkin tidak lagi loyo gitu ya. Dan Tuhan memberkati. Ucapan selamat juga dikirim dari yang pertama dari GKI Purwokerto, yang kedua dari GKI Serpong Jakarta, yang ketiga dari GKI Maleo Raya Tangerang, yang keempat dari GKI Cilacap. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, sambutan yang ketiga dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI kepada Pendeta Willy Darmawan dipersilakan. Pak Apeles yang kekasih dalam Tuhan dan juga Ibu dan anak-anak, mewakili BPMS GKI, kami mengucapkan selamat kepada Pak Apeles yang hari ini memasuki masa emeritusnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat memasuki emeritus, masa emeritus ya. Dan kami mendoakan agar Pak Apeles senantiasa sehat walafiat. Terima kasih. Ucapan selamat juga dikirimkan dari GKI Karangwelas Purworejo. Saudara Purwokerto, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, di sini hadir sesepuh GKI Lasem, pendahulu GKI Lasem. Beliau Bapak Paulus Tanuwijaya. Mungkin pada kesempatan ini akan menyampaikan sesuatu bagi kami semua. Untuk dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya mengucapkan selamat bahagia, selamat panjang umur, sehat badannya, kuat imannya, giat pelayanannya bagi Tuhan. Kepada
Pendeta Emeritus Apelles Prayitno dan istri serta anak-anak. Beberapa kali saya mendengar Pendeta Apelles Prayitno mendapat julukan pendeta fotokopi. Nah, belum banyak dengar ya, terutama Pak Lasarus. Saya pernah diwakili, Pak Paulus itu bagaimana? Pak Apelles itu buat kandani, bukan dari apa? Nah pendeta kok ngambil fotokopi. Saya berkata, tolong Anda jangan cuma mengkritik, jangan cuma mencela, tapi mari kita berusaha supaya pendeta Apelles itu tidak usah nyambi fotokopi. Semoga demikian juga dengan pendeta Apelles dan istri dan keluarga jemaat GKI Lasem. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pendeta Emeritus Apelles Prayitno STH. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya terikat firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 31 yang berbunyi demikian. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Dapat kita ketahui bersama bahwa beliau adalah satu-satunya yang bermahkota putih. Biarlah jalan kebenaran Tuhan senantiasa ada padanya. Perlu kami beritahukan bahwa pada hari ini juga, tepat tanggal 1 Juli 2005, merupakan hari ulang tahun Pendeta Emeritus Apelles Prayitno. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Juli 55 tahun yang lalu di Blora. Untuk merayakan kebahagiaan beliau, marilah kita bersama menyanyikan lagu Panjang Umur dengan syair Amsal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Kepada Nanda Damaris Fajar Dewanti, agar membawakan roti ulang tahun dan para remaja dimohon untuk naik ke panggung. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Panjang Umur seperti syair yang diangkat. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan Prayitno dimohon berkenan meniup lilin. Istrinya mendampingi, istrinya yang mendampingi. Satu, dua, tiga. Sebentar, pertanyaan sudah kita kenal potret. Sudah Pak? Belum.
diulangi lagi. 1, 2, 3. Cepat. Iya, terima kasih. Terima kasih bisa. Nah, iya. Iya. Iya, terima kasih. Saudara, kita akan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ujian ini saya minta yang terakhir sebelum saya sambutan, karena itulah yang diungkapkan oleh mereka bahwa Tuhan itu amat baik bagi saya. Di dalam kesulitan apapun Tuhan amat baik, dan akhirnya mengentaskan penderitaan demi penderitaan, kesulitan dan rintangan yang kami hadapi. Saya tidak membacakan sambutan tertulis, saya kira pasti sudah membacanya. Saya hanya tatkala mendengar apa-apa yang dikatakan oleh papaku ini, aku agak kaget tadi. Pendeta fotokopi, banten, bapakku kok udah ngandani gitu. Saya tidak tahu sama sekali. Kalau dia begitu, mestinya saya diberitahu, Pak Apeles, kowe ini pendeta fotokopi. Harusnya kan gitu. Lah kok tambah bilangin orang lain cukup ono, lah berarti kan mengiyakan. Nah, kowe kaget itu aku. Makanya kalau saya tidak ngomong, berarti saya akan mengiyakan omongannya. Pendeta fotokopi, padahal enggak loh itu. Orang beli di toko, kalau kebetulan saya di toko begitu ya, orang beli, saya tanya, kamu beli apa? Berpoin sing mana itu regane piro? Loh, saya sing jual, saya tanya dia, regane piro? Biasanya tuku berapa? Regane tidak ngerti. Lah kok bakul? Bahkan beli apa begitu, biasanya nih gue ini di buah pres ono. Kok cukup aku? Tolong Pak, boleh ya Pak, pokoknya beli deh di buah pres. Aku udah ngerti rekan, sini masuk gue ini. Karena apa? Memang saya tidak tahu, tidak pernah urusi. Itu urusannya nyonya. Lah kok pendeta fotokopi lah ini cepet-cepet tuh. Jangan ikut makan semua. Itu yang kami harapkan, karena konsumsinya yang saya intake cukup untuk semua. Itu saja, sekian dan terima kasih. Ada Penatua Samuel Waradia Kriswanto, dimohon berkenan menyerahkannya.
Yang kedua, tanda kasih dari Komisi Anak DKI Lasem kepada Nanda Kristiani Dewi Astuti, dimohon berkenan untuk menyerahkannya. Yang berikutnya, tanda kasih yang akan disampaikan dari Jemaat GKI Juwana kepada yang mewakilinya, dipersilakan. Kami merasa berbahagia, kawan sekerja kurang lebih 30 tahun, dia cuma 25, dia emeritus. Jadi pas Apeles masuk di Juwana, di Lasem, kami sudah jadi panitia di cabang Juwana. Maka kesempatan ini kami dari rekan-rekan sekerjanya Pak Apeles dengan beberapa anggota jemaat yang lama, kami memberikan yang tadi dikatakan dalam tema berbahagia dan memberi. Maka kami dari beberapa rekan-rekan jemaat GKI Lasem dan beberapa jemaat bersuka cita dalam rangka meditasi saudara kami ini Pak. Pendeta emeritus Apeles Prai, maka kami akan memberikan kenang-kenangan buat Apeles. Memang harganya tidak seberapa, tetapi itulah yang kami dapat berikan kesempatan. Terima kasih. Gas dipersilakan Bapak Andreas Sunardi, Tua Komisi Dewasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk tanda kasih yang diberikan kepada saya, untuk kenang-kenangan yang diberikan kepada saya pada waktu emeritasi saat ini. Saya ingin ngomong apa, saudara? Saya ingin ngomong kepada saudara sekalian, kalau kenang-kenangan saya lihat, ini kenangan dari GKI Lasem, ini kenangan dari Juwana tatkala saya emeritasi, ini tanda kasih dari komisi atau MC. Kok aneh ya? Kok hanya dikenang ya? Kok hanya minta dikenang? Nah, dikenang berarti kan hanya saya bayangkan aku dulu pernah gini-gini. Lambok ya, kok ndak ada yang memberikan ini loh Pak, tali asih untuk Bapak, supaya ini kami tetap terikat dengan Bapak, ada ikatan dengan tali kasih. Itu tak arep-arep dari tadi tidak ada, hanya dikenang seolah-olah bye-bye, dadah Pak Apeles, kenangnya aku saja. Kalau tali kasih berarti kan saya masih digangguin gitu loh kira-kira ya. Jadi bukan saya tidak mau untuk melayani, membantu pelayanan, tapi ada ikatan. Ini ada tali kasih, berarti harus aku kenang terus, harus saya ingat terus. Ada ikatan, ada apa-apa dengan Lasem, kontak dengan Apeles pasti akan muncul datang. Kan ada ikatan talinya. Ini hanya kenangan loh saudara. Atau mau dikasih lagi Pak? Nah, ini humor saja. Mari saudaraku, kesempatan dua kata kami rasa cukup sekian. Berikutnya dari berkas foto Pak Budi yang digambarkan dulu sambil dipegangi amplopnya lagi Pak. Iya gitu Pak. Terima kasih.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.